Halo teman curhat semua, Snow di sini. Kali ini aku mau ngobrol sama kamu sambil nanya sebenarnya. Jadi kamu mau bisnis apa? Oke. Buat kamu yang bingung mau bisnis apa, ya udah nih. Aku ngadaptasi salah satu alat tes psikologi yang bisa bantu kamu buat mastiin sebenarnya bidang usaha yang cocok sama kamu tuh di bidang usaha kayak apa sih? Nah, buat kamu yang penasaran, boleh banget cek linknya di deskripsi. Oke. Jadi cek linknya di deskripsi buat kamu yang kepo. Sebenarnya kamu tuh cocok buat ngerjain bisnis apa? Karena hasil dari tesnya nanti bakal sangat membantu buat kamu yang mau mulai berbisnis. Ditambah dengan video yang nanti bakal aku share kali ini. It's related. Oke, yuk cek linknya dan pastiin kamu ikutan tesnya sebelum kamu nonton video ini sampai selesai. Halo teman curhat semua, Snow di sini. Jadi di video kali ini aku mau ajak kamu untuk cari tahu sebenarnya kamu tuh mau bisnis apa sih? Oke. Jadi ada 4 bahasan di sini yang mau aku obrolin, yaitu yang pertama mungkin kamu salah fokus. Yang kedua framework mau bisnis apa, yang ketiga pertanyaan mau bisnis apa, dan yang keempat cara pakai framework mau bisnis apa. Jadi video ini aku dedikasiin khusus buat kamu yang lagi kebingungan, yang kamu lagi ingin mencari ide untuk memulai bisnis, terus kamu yang mungkin ingin pindah haluan ke bisnis yang lain tapi nggak tahu sebenarnya cocoknya ngerjain bisnis apaan sih. Nah, video ini cocok banget buat kamu yang lagi ada di posisi itu. Jadi stay tune terus dan nonton sampai selesai biar kamu bisa dapet ide bisnis apa sih yang memang cocok banget sama kamu buat kamu kerjain. Halo teman curhat semua, Snow di sini. Kali ini aku mau ngobrol tentang ini nih. Mungkin kamu salah fokus ketika kamu mau mulai bisnis. Maksudnya gimana? Oke, aku jelasin ya. Jadi, biasanya orang itu mulai bisnis itu pasti nyari sesuatu. Entah itu nyari uang, entah itu nyari peluang, entah itu nyari pekerjaan, entah itu apapun. Entah itu nyari karyawan atau apapun gitu ya. Nah, jadi apa yang kamu cari itu akan menentukan arah fokus kamu. Ketika kamu fokus buat cari uang, ketika kamu mencari uang, maka kamu bakal fokus gimana caranya mencari peluang untuk diuangkan gitu. Oke. Terus kalau misalnya kamu mau nyari peluang bisnis, maka fokus kamu bakal mencari nih bisnis ente apa aja sih, peluang bisnis yang bisa aku lihat tuh apa aja sih di depan mata gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu fokusnya mau nyari karyawan, maka ya ayo aku mau ngerekrut sebanyak-banyaknya karena menurut aku bisnis itu harus berkah buat semua orang gitu loh. Nah, terus nanti dari fokus kamu menentukan apa yang akan kamu lakukan. Jadi ketika kamu pengen fokusnya cari uang, maka semua aktivitas, semua sumber daya yang kamu lakukan itu untuk mencari uang. Oke. Kalau misalnya fokusnya pengen dapetin omset, dapetin profit, maka semua sumber daya yang kamu pakai itu kamu keluarkan untuk mendapatkan profit. Kebayang sampai sini? Jadi
mulai dari cari tahu dulu nih sebenarnya apa yang kamu cari, karena itu akan menentukan fokus, dan nanti fokus kamu akan menentukan apa yang akan kamu lakukan. Oke, jadi aku mau ngingetin kalau fokus kamu bakal nentuin perilaku kamu lah ya. Ini aku ambil dua contoh fokus yang berbeda. Let's say misalnya kamu mulai dengan cari peluang bisnis. Setelah tahu peluang bisnisnya apa, baru tentuin aktivitas bisnisnya ini ngapain aja. Gitu kan? Nah, jadi yang fokusnya kamu adalah kamu mencari peluang. Mencari peluang. Jadi semua sumber daya yang kamu punya itu kamu gunakan untuk mencari peluang bisnis yang nantinya peluang bisnis ini bakal kamu kerjain. Tapi masalahnya di sini belum tentu kamu bisa kerjain gitu loh. Belum tentu kamu bisa kerjain. Kenapa? Karena biasanya tipe-tipe orang dengan fokus yang peluang bisnis ini oportunis banget. Kayak misalnya ada lato-lato gitu. Wah, ini ada peluang bisnis lato-lato nih gitu kan. Yaudah yuk kita beli. Kita beli lato-lato yang banyak, langsung kita jual aja lato-latonya gitu. Terus bisnis lato-lato, peluang bisnis lato-lato udah mulai memudar dan mulai masuk es kepal Milo misalnya. Jadi gitu ya udah yuk. Ada es kepal Milo nih, yuk kita mulai jualan yuk es kepal Milo. Tapi basically kamu belum tentu bisa ngejualin lato-latonya, kamu belum tentu bisa bikin es kepal Milonya, kamu belum tentu bisa ngejualin es kepal Milonya. Dan itu yang jadi konsekuensi secara nggak langsung ketika kamu memilih untuk mulai dari ini, fokusnya untuk mencari peluang bisnis. Jadi mata kamu bakal haus buat mencari peluang bisnis. Setelah itu baru kamu nentuin aktivitas bisnisnya kayak apa. Yang padahal kamu juga belum tentu bisa ngerjain aktivitas bisnis itu. Oke, apakah cara ini salah? Enggak, karena banyak banget yang works dengan cara ini dan menghasilkan uang sekian banyak gitu loh. Nah, ada pendekatan kedua yang menurut aku ini berbeda dari kebanyakan, yaitu mulai dari aktivitasnya. Aktivitas ini yang bisa dan biasa kamu kerjain. Baru dari sini temuin peluang bisnisnya. Jadi fokusnya adalah aktivitas yang bisa dan biasa kamu kerjain. Gitu. Kalau kamu udah bisa dan terbiasa untuk bikin es kepal Milo, terus terbukti bisa jualan es kepal Milo, then disitulah peluang bisnisnya. Bisnis yang aku maksud di sini sesimpel kegiatan atau aktivitas yang bisa menghasilkan uang. Ya, itu definisi aku di entire video ini tentang bisnis. Aku ulangi lagi dan mungkin beberapa kali aku bakal ulang lagi definisi yang aku maksud tentang bisnis. Jadi bisnis adalah kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan uang. Nah, ketika kamu sudah bisa dan terbiasa untuk bikin dan jualan es kepal Milo, then disitulah ada peluang bisnis kamu untuk jadi seorang pebisnis es kepal Milo. Ketika kamu udah tahu dan udah terbiasa untuk main lato-lato gitu ya, dan ngerti luar dalam soal lato-lato dan bikin sampai menjual lato-lato, maka disitulah peluang bisnisnya kamu untuk bergerak di bisnis lato-lato. Ngerti nggak bedanya? Oke. Jadi bedanya kayak gimana nih ya? Aku lebih perjelas lagi. Nah, jadi untuk orang yang fokus cari peluang bisnis buat dikerjain, maka kemungkinan besar dia hanya akan mencari peluangnya aja. Peluang bisnis.
Tapi di sini belum tentu bisa dan terbiasa ngerjainnya. Oke. Nah, untuk yang fokus ngerjain aktivitas, oke, ini fokusnya ke aktivitasnya. Aktivitas yang bisa dan terbiasa dilakukan. Dari sini baru nentuin bidang bisnisnya apa. Oke, makin jelas ya perbedaannya. Nah, mulai dari sekarang dan seterusnya, aku bakal lebih sering ngebahas pendekatan yang ini. Fokus ngerjain aktivitas buat hasilin uang. Nah, maksudnya adalah aku bakal ajak kamu untuk temuin aktivitas yang bisa dan terbiasa untuk kamu lakukan. Baru dari sana aku ajak buat nentuin bidang bisnis apa yang cocok dengan aktivitas yang udah biasa dan terbiasa kamu lakukan itu. Oke, kebayang ya apa yang aku maksud dengan salah fokus? Karena kalau nanti aku bahasnya ini, oke, aku bakal ajak kamu untuk ngeliat berbagai peluang yang ada di depan mata gitu, untuk dijadikan bisnisnya kamu. Kalau misalnya aku ngeliat bahwa ada orang butuh mikrofon nih, wah ternyata banyak juga nih yang butuh mikrofon dan ada peluang bisnis di situ, aku bakal ajak kamu untuk langsung jualan mikrofon. Tapi kalau misalnya fokus ngerjain aktivitasnya dulu adalah kamu ngerti dulu soal mikrofon, jenis-jenis mikrofon itu ada apa aja, penggunaan mikrofon itu baiknya seperti apa, dan hal lain yang kamu udah tahu, bahkan mungkin sampai servis mikrofonnya. Baru dari situ aku ajak kamu buat oke, kamu cocok banget buat bisnis di dunia mikrofon. Oke. Yang peluang belum tentu kamu ngerti perbedaan mikrofonnya, belum tentu kamu tahu perbedaan mikrofonnya, dan bahkan mungkin sama sekali nggak ngerti gimana cara servis mikrofonnya. Kebayang sampai sini? Halo teman curhat semua, Snow di sini. Jadi kali ini aku mau bahas tentang framework mau bisnis apa. Oke. Jadi di framework ini aku mau ajak kamu buat nemuin bisnis yang paling cocok sama kamu. Berdasarkan apa? Yuk kita mulai bahas nih. Jadi di sini ada 3 hal yang jadi frameworknya. Yang pertama adalah tanya, biasa, dan coba. Oke. Maksudnya tanya itu apa? Di online course kali ini atau di video kali ini, aku bakal bantu kamu untuk di framework yang pertama ini. Jadi coba tanya aktivitasnya. Aktivitas apa? Jadi aktivitas ini adalah kegiatan yang kamu sukai, kuasai, bisa hasilin uang, dan ada orang yang butuh kamu atau dibutuhin orang lain. Oke. Jadi kita bakal cari satu atau beberapa aktivitas yang nantinya ngelingkupin 4 hal ini. Aktivitas itu kamu sukai, kuasai, bisa dijadiin uang, bisa ngehasilin uang, dan dibutuhkan orang lain atau orang lain ada yang minta tolong kamu buat ngerjain itu. Nah, di sini kata
kuncinya adalah kamu bisa dan terbiasa buat lakuin aktivitasnya. Jadi nanti si aktivitas inilah yang bakal kita cari keluar sana untuk coba diuangin, coba dimonetisasi. Jadi misalnya kamu suka banget nguasain, terbukti bisa ngehasilin uang atau peluang ngehasilin uangnya ada, dan ada orang lain yang butuh itu. Nah, kamu suka bikin gorengan gitu. Jawaban dari pertanyaan ini adalah gorengan. Dan kamu udah bisa dan terbiasa bikin gorengan. Nextnya kamu tinggal bikin gorengan untuk dijual. Gitu. Ini ambil contoh simple. Atau misalnya kamu suka kamu suka renang, kamu nguasain renang. Kamu ngeliat potensi ada orang yang pengen berenang tapi nggak tahu caranya, dan ada orang lain yang minta kamu buat ngajarin dia renang. Then dimasukin ke frameworknya adalah di sininya adalah renang. Kamu sudah bisa dan terbiasa untuk berenang, maka kamu ngajarin renang ke orang yang mau belajar renang itu dengan uang tentunya. Kebayang nggak di sini sampai sini? Jadi fokus utamanya yang pertama adalah kita tahu apa aktivitasnya. Apa aktivitas? Yang pertama ada 4 kategori. Yang pertama disukai, yang kedua dikuasai, yang ketiga bisa hasilin uang, yang keempat dibutuhin orang. Nah, ini dulu. Setelah tahu ini, maka nanti bisa biasa ngerjainnya. Di sini ada bisa, baru nanti terbiasa. Karena pada akhirnya bisnis itu punya daily routine atau aktivitas sehari-hari yang memang bakal berulang kamu kerjain. Ketika kamu sudah bisa dan terbiasa bikin gorengan, terus kamu mau nyari uang dari gorengan, maka kamu bakal terus-terusan bikin gorengan. Ketika kamu mau ngajarin orang renang, maka kamu akan terus-terusan ada di kolam renang. Ketika kamu ketika aktivitasnya kamu adalah bikin video, maka sehari-hari kamu bakal bikin video. Kamu bisa dan terbiasa untuk bikin video. Nah, setelah bisa lalu terbiasa, baru di sini coba monetisasinya, coba diuangkan, coba ditawarkan, coba dijual, coba diubah, gitu loh. Intinya di sini adalah ngubah aktivitas itu jadi uang. Ubah aktivitasnya untuk jadi uang. Inilah titik coba monetisasinya. Oke, kebayang nggak flow-nya dari framework dari framework mau kerja apa ini? Halo teman curhat semua, kembali lagi sama aku Snowflake. Kali ini aku mau mulai bahas tentang pertanyaan yang perlu kamu ajukan sebelum kamu mau mulai bisnis.
Oke. Ya, kita mulai bahas ya. Jadi di sini aku punya 4 round. Kita mulai bahas satu-satu sambil jalan. Jadi pertanyaan round pertama itu adalah membuat activity list. Balik lagi, kita di sini pendekatannya dimulai dengan temuin atau tanya aktivitasnya apa. Nah, aktivitas ini pada akhirnya adalah kegiatan atau aktivitas yang memang sudah bisa atau terbiasa kamu lakukan. Jadi nanti ketika kamu mau ngeuanginnya, kamu udah terbiasa untuk melakukannya dengan atau tanpa uang. Langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah membuat activity list-nya dulu. Oke? Jadi di sini aku saranin kamu nulis sekitar 5 sampai 10 aktivitas. Minimal. Oke, 5 sampai 10 aktivitas di round pertama ini. Apa aja pertanyaannya? Yuk kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, nah yang perlu aku garis bawahi adalah di sini kita fokus ke masing-masing pertanyaan. Setiap pertanyaan berdiri sendiri-sendiri. Oke, jadi ketika aku tanya aktivitas apa yang kamu sukai, kamu jawab aktivitas yang kamu sukai, nggak perlu kamu kuasai, nggak perlu bisa ngehasilin uang, dan nggak perlu juga dibutuhin sama orang lain dari kamu. Bayang? Oke, yuk mulai jawab pertanyaannya. Aktivitas apa yang kamu sukai? Aktivitas apa yang kamu kuasai? Aktivitas apa yang bisa menghasilkan uang? Di sini ada 2 ya guys ya. Ada peluang sama sudah terbukti. Oke. Yang selanjutnya adalah aktivitas apa yang dibutuhkan orang lain dari kamu. Aku nggak bisa ngasih contoh karena banyak banget aktivitasnya, dan aku takut kalau aku ngasih contoh itu jadi acuan kamu untuk nulisin ke jawabannya kamu. So, di sini aku mau ngebebasin kamu, boleh banget buat post dulu videonya dan tulis jawabannya di lembar kertas gitu loh, di selembar kertas dan pulpen, or kamu bisa nulis di di Microsoft Word atau misalnya di notes di handphone atau dimanapun, yang jelas kamu punya catatannya. Ingat, di sini minimal 5 sampai 10 aktivitas. Lebih banyak lebih baik, karena ini adalah foundationnya. Activity list ini adalah foundation untuk kamu bisa menemukan bidang bisnis yang cocok banget sama kamu. Oke, yuk mulai kerjain. Nih jawab masing-masing berdiri sendiri. Jadi apa yang kamu sukai, kuasai, bisa ngasilin uang, dan dibutuhkan orang lain dari kamu. Aku pause videonya dan mulai jawab pertanyaannya. Kalau udah selesai, baru lanjut lagi videonya, oke? Oke, setelah kamu selesai bikin activity listnya dari pertanyaan round pertama, kita mulai ke pertanyaan round kedua, yaitu menemukan satu aktivitas yang melingkupi 2 kategori. Oke, di sini kamu boleh lihat list sebelumnya. Dari pertanyaan round 1 atau baru juga nggak apa-apa. Aktivitas baru juga nggak apa-apa. Tapi untuk mempermudah, aku saranin buat lihat list activity sebelumnya dan cocokin sama pertanyaan yang nanti bakal aku kasih. Oke? Kita mulai dengan pertanyaannya. Jadi pertanyaan round 2 ini sama, ada 4 pertanyaan dan masing-masing ini berdiri sendiri. Oke. Jadi aktivitas apa yang kamu sukai dan kuasai? Kamu boleh lihat list sebelumnya dengan cara lihat list activity yang disukai
dan list activity yang dikuasai. Terus cari satu atau beberapa aktivitas yang masuk dua kategori itu. Biasanya sih ada yang bersinggungan. Satu atau beberapa aktivitas itu kemungkinan besar ada yang bersinggungan dan ada yang beririsan. Oke. Pertanyaan kedua adalah ini, aktivitas yang kamu kuasai dan bisa menghasilkan uang. Cara ngerjainnya sama, kamu boleh lihat list aktivitas yang ada di kolom kuasai dan kolom menghasilkan uang. Maka cari satu atau beberapa aktivitas yang ngelingkupin keduanya atau yang beririsan di antara keduanya. Yang ini juga sama, aktivitas yang bisa ngehasilin uang dan dibutuhkan orang lain dari kamu. Terus aktivitas yang dibutuhkan orang lain dari kamu plus kamu sukai. Di sini aku lupa. Dan kamu sukai. Oke. Kamu boleh lihat lagi atau hal kepikiran yang baru juga nggak masalah. Sekarang kamu pause videonya dan jawab 4 pertanyaan ini sampai selesai. Play lagi videonya kalau kamu udah selesai ngejawab 4 pertanyaan di round kedua ini. Selanjutnya adalah pertanyaan round 3. Pertanyaan round 3 ini lebih spesifik. Menemukan satu aktivitas yang melingkupi 3 kategori. Di sini kamu boleh lihat list di round 1. Kamu boleh lihat list di round 1. Atau baru juga nggak apa-apa. Oke, tapi aku saranin untuk mempermudah balik lagi ke round 1. Dan kebayang gak sih kalau misalnya kamu cuma nulis 1 atau 2? Semakin kecil possibility kamu untuk menemukan aktivitas yang kamu sukai, kamu kuasai, bisa ngehasilin uang, misalnya itu gitu loh. Jadi semakin banyak aktivitasnya yang kamu tulis di round 1, maka semakin besar kemungkinan kamu bisa menemukan aktivitas yang nanti masuk ke masing-masing pertanyaan di setiap round. Oke, kita mulai pertanyaannya ya. Nah, di sini aku bagi jadi 2 slide karena cukup panjang. Yang pertama adalah aktivitas apa yang kamu sukai, kamu kuasai, dan bisa hasilin uang. Kamu lihat list di round 1 dan cari satu aktivitas atau beberapa aktivitas yang ngelingkupin 3 kategori ini. Biasanya seenggaknya ada satu, atau kalaupun nggak ada yang mirip, nggak ada yang sama persis, tapi seenggaknya bisa bersinggungan atau nyambung satu sama lain. Oke. Balik lagi, aku nggak bisa ngasih contoh karena takutnya contoh yang aku kasih ini malah jadi acuan buat kamu ngerjain keseluruhan prosesnya. Yang kedua adalah aktivitas apa yang kamu kuasai, bisa hasilin uang, dan dibutuhkan orang lain dari kamu. Coba lihat lagi listnya di round pertama dan pastiin kamu jawab pertanyaan ini. Oke. Selanjutnya, aktivitas apa yang bisa menghasilkan uang, bisa ngasilin uang, dibutuhkan orang lain dari kamu dan kamu sukai. Oke. Yang terakhir, aktivitas apa yang dibutuhkan orang lain dari kamu sukai dan kamu kuasai. Oke. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, kamu bisa maju mundur untuk melihat pertanyaan pertama dan kedua sama 3 dan keempatnya. Tapi pastiin kamu ngejawab semuanya karena setiap informasi ini bakal membantu kamu untuk ngebuka wawasan bahwa oh ternyata aktivitas aku teh ini ya. Aktivitas yang aku suka, yang bisa ngasilin uang, dibutuhkan orang lain dan aku sukai teh ini ya. Oke. Jadi setiap pertanyaan bakal nambahin insight kamu. Jadi kamu jawab,
selengkap-lengkapnya. Oke. Pause dulu videonya sampai kamu selesai ngerjain pertanyaan di round 3 ini sebelum kamu lanjut untuk ngejawab pertanyaan di round 4. Nah, pertanyaan round 4. Menemukan satu aktivitas yang melingkupi 4 kategori. Satu atau beberapa aktivitas yang melingkupi 4 kategori. Apa aja itu? Yuk kita langsung ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan round 4 ini adalah aktivitas apa yang kamu sukai, kuasai, bisa ngehasilin uang, dan dibutuhkan orang lain dari kamu. Oke. Jadi kamu bisa lihat list lagi di round 1 dan cari dari keempat itu mana nih, satu atau beberapa aktivitas yang ngelingkupin semuanya. Nah, itulah yang nanti jadi main activity kamu. Main activity ini yang nanti kamu cari buat nentuin bisnisnya kamu. Peluang bisnisnya kamu. Oke. Jadi pelan-pelan tapi pasti kamu tahu apa aktivitasnya, kamu sudah bisa dan terbiasa. Jadi kayak kamu udah tahu, bisa dan terbiasa, ya udah tinggal ngeuangin atau monetisasiin. Gue nggak. Jadi kita di sini step by step buat fokus ke aktivitas yang ini nih. Kamu sukai, kamu kuasai, kamu bisa ngehasilin uang dari sana dan ada orang lain yang butuh kamu buat ngerjain aktivitas itu. Then dari situlah kamu menentukan peluang bidang bisnisnya kamu sekarang. Halo teman curhat semua, Snow di sini. Di sini aku mau ajak kamu untuk lebih memperjelas gimana sih cara pakai framework mau bisnis apa ini. Kita langsung bahas ya. Nah, dimulai dengan fokus yang berbeda. Maksudnya gimana? Jadi fokus sebelumnya kamu lebih mencari peluang bisnis untuk dikerjakan. Tapi fokusnya saat ini adalah nemuin aktivitas yang bisa dan biasa dikerjain buat hasilin uang. Oke. Karena nanti beda. Kalau nyari belum tentu dapet. Tapi kalau ngehasilin udah pasti dapet. Ingat, beda fokus, beda perilaku untuk dikerjakan dan mendapatkan penghasilan di sini. Gitu. Untuk peluang bisnis ini kamu nanti bakal fokusin ke sini. Cari peluang bisnis sebanyak-banyaknya untuk dikerjakan dan mendapatkan penghasilan. Tapi belum tentu kamu bisa ngerjainnya. Ini tuh kelemahannya adalah kamu belum tentu bisa ngerjainnya. Oke. Jadi kamu cuman fokus nyari peluang tapi belum tentu bisa ngerjainnya. Bisa dapetin penghasilan? Bisa. Tapi aku nggak menyalahkan orang dengan fokus ini ya. Tapi aku mau menawarkan fokus yang lain, yaitu fokus aktivitas yang bisa dan biasa dikerjain saat ini gitu ya, buat hasilin uang. Or nanti kedepannya kamu bisa ngerjain untuk ngehasilin uang. Oke, jadi ini dulu nih mindsetnya atau fokusnya biar kita nanti nggak salah-salah ke depannya. Karena balik lagi, beda fokus,
beda aktivitas yang bakal nanti kamu tampilkan. Nah, setelah ini pada dasarnya memang kesempatan bisnisnya selalu ada di sana gitu loh. Tapi tergantung gimana cara kamu eksekusinya. Ketika kamu udah bisa dan biasa, maka pada dasarnya bisnis itu ada daily routine atau aktivitas harian yang berulang. Nah, ketika kamu udah bisa dan biasa, kamu di sini nggak berat lagi buat ngerjain aktivitas harian yang berulang ini. Oke, dan kesempatan bisnisnya selalu ada. Kesempatan untuk ngehasilin uangnya selalu ada di sana. Tapi balik lagi, di sini fokus kita menemukan bisnis yang cocok. Oke, bisnis yang kamu banget. Untuk gimana nanti cara ngemonetisasinya itu ada bahasan lain lagi. Tapi seenggaknya sekarang kamu udah tahu bahwa ada satu aktivitas yang udah bisa kamu kerjain dan udah biasa kamu kerjain, yang aktivitas itu juga kamu sukai, kuasai, bisa ngehasilin uang, dan juga ada orang lain yang butuh kamu buat ngerjain aktivitas itu. Itu fokusnya saat ini. Untuk strategi marketing, untuk strategi otomatisasi bisnis, untuk sistem dan segala macam itu di luar konteks bahasan kali ini. Aku cuman pengen kamu tahu aja bahwa ada satu aktivitas atau beberapa aktivitas yang kamu sukai, kuasai, bisa ngasilin duit, dan ada orang yang butuh kamu untuk ngerjain aktivitas itu, ditambah kamu juga bisa dan biasa ngerjain aktivitasnya. That's it, itu fokus aku. Nah, jadi aku sekarang mau nanya sama kamu. Jadi mau bisnis apa? Oke. Ini aku nge-recap. Pertama, tanya aktivitasnya apa? Aktivitas yang kamu sukai, kuasai, bisa hasilin uang, dan dibutuhin orang. Oke. Nah, di sini objektifnya adalah kita bisa dan terbiasa buat lakuin aktivitasnya. Gitu. Biasa ini artinya kita pada akhirnya bisa dan terbiasa buat lakuin aktivitasnya. Karena di sini bakal ada daily rutinnya itu, atau aktivitas sehari-hari yang perlu dikerjain untuk bisa. Nah, di sini saatnya kamu coba uangin. Coba ubah dari aktivitas ini jadi penghasilan. Oke, kebayang ya? Jadi pertama aku recap terakhir. Mulai dengan aktivitasnya yang kamu sukai, kuasai, dan bisa ngehasilin uang, terus dibutuhin orang lain, yang nanti si aktivitas ini tuh kamu bisa dan terbiasa buat lakuinnya, karena nanti bakal ada diary rutin yang nanti bikin kamu punya penghasilan. Gitu guys. Oke, kebayang ya? Jadi aku mau ajak kamu untuk pindahin fokusnya sedikit dari yang asalnya cari peluang bisnis ke aktivitas yang pada akhirnya bantu kamu untuk menghasilin uang.